Sudah selesai. Oke, boleh saya langsung ya, Zaki ya? Oke Kak, langsung langsung Oke, aja Kak, siap. disilakan kepada kajian. Siap. Terima kasih ya kepada Zaki sebagai pembawa acara memberikan waktunya kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama izinkan saya ya menyapa Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan sejawat yang telah memiliki waktunya. Terima kasih atas waktunya udah berkesempatan hadir untuk acara webinar kelas Tero pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Eko Aribowo ya, yang telah bersedia menjadi narasumber webinar perdana nih, kelas Tero edukasional. Kemudian kita langsung masuk di materi kita. Seminar hari ini itu mengenai manajemen risiko rumah sakit ya, manajemen K3 risiko rumah sakit. Nah, sebelumnya rumah sakit itu merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, ini termasuk di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 3 di tahun 2020. Kemudian di dalam pelayanannya menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit, yaitu ada pelayanan kesehatan tadi, tentunya rumah sakit ini tidak terlepas dari bahaya dan risiko yang ada di dalamnya, baik itu ada bahaya fisik, kimia, biologi, maupun psikologi, baik itu bagi pasien ataupun bagi pekerja, seluruh personil yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, untuk bahasan lebih lanjutnya, marilah kita simak ya pemaparan dari narasumber kita, itu dari Bapak Eko Aribowo, SKM MKKK. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV-nya ya dari Bapak Eko Aribowo. Bapak Eko Aribowo itu bekerja sebagai ahli K3 Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan juga sebagai dosen K3 di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Pendidikan terakhirnya yaitu S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga, kemudian itu ada S2-nya di Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Erlangga. Saat ini Bapak Eko Aribowo itu sebagai ketua komunitas ahli K3 perusahaan ataupun instansi wilayah Lamongan, Jawa Timur. Kemudian juga sebagai anggota PAKI, Perhimpunan Kesehatan Kerja Indonesia ya, dan juga sebagai anggota komunitas ahli K3 rumah sakit di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya silahkan kepada Bapak Eko Aribowo untuk menyampaikan materinya nih Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Jihan Paradisa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita diberikan nikmat Allah berupa kesempatan kesehatan, sehingga dengan nikmat tadi kita bisa sharing ya, artinya diskusi bersama terkait dengan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang saya hormati semua yang hadir di sini ya, baik itu dari timnya Kelas Tero, Bu Jihan, Pak Zaki, dan semua Bapak Ibu yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Saya awali untuk materi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk share screen materi langsung ya. Apa bisa dilihat share screen-nya? Bisa Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan diskusi bersama sesuai dengan yang di ruang Kelas Tero, itu artinya tempat memang untuk kita saling berbagi, terutama terkait dengan keilmuan ya. Khususnya hari ini kita akan diskusi mengenai manajemen risiko keselamatan kesehatan kerja atau bisa disebut dengan K3 ya di rumah sakit. Saya tak perlu memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan diri sama moderator ya. Cuma ada tambahan mungkin masa kerja ya.
selama ini saya sudah handle atau di bidang K3, di ahli K3 rumah sakit itu mulai sejak 2009 ya, jadi sudah kurang lebih 13 tahun ya di K3. Selain itu untuk di rumah sakit, selain di K3 saya juga sebagai ketua untuk subkomite atau manajemen risiko. Jadi rumah sakit sekarang itu ada divisi khusus ya, atau bidang khusus mengenai manajemen risiko rumah sakit ya, sehingga tidak hanya risiko K3 saja, di situ juga banyak sekali risiko ya. Nah, salah satunya ya hari ini kita bahas mengenai risiko, sehingga itu yang menjadi bahan. Oke. Sehingga diskusi kita hari ini ya, ini saya gambarkan di satu outline ya. Kita nanti akan menjelaskan gambaran umum. Kita awali dari seperti apa K3, karena saya yakin di sini yang ikut bervariasi. Bervariasi itu mungkin ada yang juga yang berpengalaman, artinya sudah bekerja, mungkin ada juga dari praktisi, atau juga dari mahasiswa, atau mungkin juga dari bidang ilmu lain yang mungkin berbeda latar belakangnya. Sehingga nanti kita samakan persepsi ya di pendahuluan sama gambaran umum. Yang kedua, nanti kita akan diskusi bagaimana sih proses manajemen risiko itu, ya kira-kira bagaimana prosesnya. Ya. Yang keempat adalah mengenai implementasi manajemen risiko, ya khususnya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang terakhir adalah penutup. Oke, kita awali dulu ya dari gambaran rumah sakitnya. Jadi kalau kita memahami ya tentang rumah sakit, karena memang temanya hari ini manajemen risiko rumah sakit, kita samakan persepsinya bahwa menurut buku yang saya kutip tentang profil rumah sakit yang mungkin pernah dikarang oleh Prof. Steph, ini waktu saya ngambil S2 di UNER, beliau menyampaikan bahwa di buku itu, di buku layanan jasa kesehatan, bahwa industri rumah sakit ini adalah industri yang mungkin dikatakan unik ya. Kenapa unik ya? Industri rumah sakit atau biasa dengan pelayanan kesehatan itu industri yang pertama dikenal dengan padat modal ya. Bagaimana tidak padat modal ya Bapak Ibu? Kami juga sering terlibat di pengadaan alat ya. Waktu presentasi itu kami dipaparkan bagaimana misalkan satu alat di rumah sakit, saya sebut aja misalkan CT scan ya untuk di ruangan radiologi. Satu CT scan itu kalau mungkin 64 slash atau 128 slash gitu ya, itu harganya rata-rata semuanya di atas 10 M, artinya satu alat medis seperti itu. Belum lagi mungkin ventilator atau mungkin inkubator dan sebagainya, yang itu mungkin produknya Eropa itu lebih mahal lagi, harganya rata-rata di atas angka 500 juta. Sehingga rumah sakit itu dikenal dengan padat modal. Mungkin yang sehari-hari kerjanya di rumah sakit mengetahui. Yang kedua adalah dikenal dengan padat karya. Jadi pekerjaannya sangat banyak sekali. Banyaknya itu karena memang industri rumah sakit itu dikenal dengan industri yang orang datang itu istilahnya itu sudah mengalami kesedihan ya, artinya sangat kompleks. Bagaimana tidak kalau mungkin di industri pabrik atau mungkin perusahaan itu datangnya sudah dengan posisi siap kerja ya. Tapi kalau di rumah sakit customer-nya itu adalah pasien ya. Pasien itu dengan datang mungkin sudah sakit ya, dia punya masalah yang banyak, sehingga industri rumah sakit itu dikatakan dengan sangat kompleks, isinya banyak masalah ya. Yang kedua, rumah sakit ini dikenal dengan industri yang padat profesi terakhir ya. Profesinya sangat banyak. Saya pernah ambil residensi saya di PT Semen Indonesia ya, di yang holdingnya juga Semen Gresik, terus di Tuban juga ada. Itu mungkin secara profesi tidak selengkap rumah sakit saya karena bisa membandingkan, artinya mengcompare. Juga saya pernah di mining waktu itu hanya on job training walaupun 3 bulan ya di PT Pama Persada ya. Waktu di Kalimantan itu juga saya juga tahu berapa banyak jenis profesinya gitu ya. Kebanyakan adalah seorang engineering seperti itu ya. Tapi kalau rumah sakit ini lengkap Bapak Ibu ya. Di situ ada selain profesi kesehatan mungkin yang sudah kita kenal, ada dokter, perawat, bidan ya. Juga tenaga teknis lain ya, mungkin tenaga laboratorium, farmasi, kesehatan lingkungan atau mungkin yang lain. Atau juga bidang administrasi, ada bagian administrasinya. Seorang
lulusan administrasi. Bahkan juga di rumah sakit itu ada, kalau di tempat kami itu ada ahli hukumnya gitu ya. Jadi ada semacam lawyernya untuk menghadapi misalkan ada masalah dan sebagainya, tuntutan. Mungkin rumah sakit sudah mengarah ke situ semua. Tapi yang perlu digarisbawahi di bawah ini ya, rumah sakit atau pekerja rumah sakit ternyata menghadapi potensi bahaya kesehatan keselamatan yang bisa dikatakan lebih besar dari pekerja sektor lain, atau mungkin juga relatif besar gitu ya. Contohnya waktu ketika pandemi ya, waktu pandemi kemarin yang sekarang alhamdulillah sudah turun ya, itu rumah sakit begitu berisiko ketika orang melakukan pekerjaannya. Ya, jadi bagaimana tidak dia yang dirawat adalah orang-orang yang mungkin risikonya adalah tertular dan sebagainya. Itu kenapa rumah sakit itu dikatakan adalah satu tempat kerja yang memiliki risiko tinggi ya dalam hal tempat pekerjaan. Nah, ini saya kutip dari salah satu PMK 66 ya. PMK 66 itu ya mengatur tentang keselamatan kesehatan rumah sakit yang tadi sudah disampaikan sama moderator, sama Bu Jihan. Itu terkait dengan risiko misalkan biologi ya. Kita semua ketahui ya, rumah sakit itu memang tempatnya virus ya. Virus itu banyak sekali ya, mulai virus mungkin hepatitis ya, HIV juga ada, TB dan sebagainya. Bahkan yang kemarin adalah virus COVID ya, itu garda terdepannya adalah tenaga-tenaga kesehatan ketika melakukan perawatan. Ada pernah mungkin saya ini hanya sekedar joke ya atau sekedar candaan gitu. Saya dibilangin ke teman ya, ada yang bilang begini ya, oh, COVID itu nggak ada ya, itu hanya konspirasi kan, mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Nah, mungkin itu ya saya hargai pendapatnya ya. Cuma kalau bilangnya ke kami ya sebagai yang di rumah sakit ini yang mengetahui langsung ya, ini teman ya bercanda, saya bilangnya enak ya. Oh, kalau nanti memang itu nggak percaya konspirasi ya nggak apa-apa, itu haknya ya. Cuma besok kalau mau main saya ajak ke rumah sakit itu loh. Kenapa gitu tanya gitu ya. Ya nanti saya ajak main ke ruangan COVID, nanti tak tunjukkan ini pasiennya misalkan seperti itu, kalau memang pengen ngerti bahwa COVID itu ada gitu. Akhirnya oh nggak mau, ternyata bilangnya nggak ada, ternyata waktu diajak nggak mau, ini hanya sekedar candaannya. Jadi memang virus salah satunya adalah COVID ya, terkait dengan virusnya. Yang kedua adalah mengenai faktor kimia ya. Faktor kimia ini juga banyak rumah sakit ini bahan-bahan kimia ya, terkait dengan mungkin formaldehid, obat gas anestesi dan sebagainya. Memang rumah sakit ini salah satu yang harus diurusi mengenai B3 ya, bahan kimia beracun yang ada di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor fisik ya. Faktor fisik ini juga memiliki risiko ya. Salah satu risikonya adalah adanya radiasi, suhu, kebisingan dan sebagainya. Ini adalah faktor fisik. Yang keempat adalah faktor ergonomi ya. Faktor ergonomi ini yang sering diketahui adalah kesalahan dalam hal melakukan pekerjaan ya, misalkan terkait dengan mengangkat, lifting move, mengangkat pasien, posisinya melakukan pekerjaan atau mungkin postur kerjanya dan sebagainya. Sehingga ini juga berisiko ya, di PMK tersebut salah satu risikonya adalah ergonomi. Dalam ini adalah misalkan akibatnya bisa LBP atau mungkin HNP dan sebagainya. Dan yang kelima terakhir mungkin salah satu risikonya adalah risiko psikologi. Artinya memang rumah sakit itu kerjanya berbeda. Dia harus 24 jam standby misalkan itu di pelayanan kesehatan. Jadi kerjanya harus shift ya. Kita ketahui kalau kerja shift itu berisiko terhadap, mungkin waktu saya dapat materi di UNER itu ya, waktu dari dokter untuk pemeriksa kesehatan kerja itu salah satu risikonya mungkin juga terganggu dari sistem pencernaan dan sebagainya, atau mungkin juga risiko psikologi yang lain ya. Mungkin juga pekerjaannya bisa dikatakan monoton ya, atau juga mungkin stres ya. Stres ini saya pernah mendapatkan suatu data ketika seorang tenaga kesehatan harus mengurusi atau menghadapi orang yang mau istilahnya itu sakaratul maut ya, kematian, menghadapi kematian. Itu kita ketahui mungkin di ruangan sekelas ruangan contoh ruangan ICU ya, ruangan dan sebagainya. Itu setiap hari beratnya malaikatnya sudah menunggu intinya bahasanya yang di lapangan itu, karena apa, di situ setiap hari mungkin kalau yang rumah sakit sekelas yang besar tuh ada berita kematian dan sebagainya, itu sehingga membuat masalah. Jadi ini adalah mengenai faktor
risiko di rumah sakit ya. Selanjutnya ya kita ketahui semua bahwa salah satu peran atau dari mengenai K3 itu adalah mengelola risiko tersebut ya. Sehingga pengertiannya secara umum bagaimana risiko tersebut bisa dikelola ya dan melindungi tenaga keselamatan kesehatan ya untuk supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini adalah tujuannya ya, jika tujuan dari manajemen risiko tersebut. Ini adalah gambaran ya bahwa kalau di rumah sakit itu contohnya ya di sini ada pasien ya, ada SDM-nya rumah sakit, ada pendamping pasien, pengunjung, ada sarana dan lingkungan ya. Jadi kalau mungkin kita di tempat kerja yang lain, misalkan di perusahaan, ya bedanya apa? Ya mungkin di situ kebanyakan adalah pengunjung dan pekerja, ya, artinya atau pemilik ya saja. Tapi kalau di rumah sakit itu adalah memang tempat publik ya, artinya di sana adalah di situ lengkap, ada pengunjung, ada pasien, ada mungkin orang dalam ini tamu, vendor dan sebagainya, dan karyawan itu tersendiri ya. Sehingga dengan diterapkannya K3 ya harapannya ya tujuannya keinginannya adalah bisa mengelola hal ini ya, bisa mengelola untuk segala kegiatannya menjamin keselamatan dan kesehatannya. Sehingga wajib membentuk atau menerapkan K3 itu adalah dalam rangka ini ya. Oke. Selanjutnya apa saja sih program di keselamatan kerja? Mungkin yang sudah bekerja di rumah sakit sudah familiar dengan PMK 66 ya, mengenai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tentang K3 rumah sakit, di mana di situ sudah jelas sekali ya bagaimana penerapan K3 itu meliputi apa saja. Yang pertama salah satunya adalah mengenai manajemen risiko ya, manajemen risiko di rumah sakit. Yang kedua adalah terkait dengan keselamatan dan keamanan ya. Dan yang ketiga adalah mengenai pelayanan kesehatan kerja ya. Selain itu juga ada mengenai pengelolaan bahan B3. Dan yang keempat adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Terkait dengan sarana ini juga dikelola ya, tapi dari aspek K3 termasuk peralatan ya. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 ini mengenai kesiapsiagaan terkait dengan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Ini adalah mengenai implementasi program yang ada di rumah sakitnya. Selanjutnya gambaran umumnya ya. Ini setelah kita pahami mengenai pengertian dari K3 khususnya terkait dengan program-program di rumah sakit mengenai keselamatan kerja, kita lihat selanjutnya adalah kita masuk mengenai kira-kira manajemen risiko itu sendiri ya. Terkait dengan program yang pertama tadi, salah satu yang harus disiapkan adalah mengenai bagaimana rumah sakit mengelola risiko atau manajemen risiko di rumah sakit, dalam ini adalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Ini adalah gambaran umumnya. Yang pertama kita ketahui dulu mengenai definisi risiko ya. Risiko ini adalah pengertiannya potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses kegiatan sekarang atau kejadian di masa datang. Jadi itu adalah pengertian risiko, artinya lebih ke arah bagaimana ini kerugian. Ini saya ambil dari buku mengenai manajemen risiko waktu itu ketika saya dapat pelatihan dari standarnya GCA. Ya, GCA itu adalah standarnya dari akreditasi dari Amerika ya, Joint Commission International. Ini yang menjadi rujukannya yang sekarang sudah mungkin kalau di rumah sakit mengetahui ada namanya terbaru ini 2022 adalah STARKES ya. STARKES ini adalah standar akreditasi rumah sakit yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga sekarang harapannya satu Indonesia ya, satu negara kesatuan Republik Indonesia standarnya sudah sama ya, artinya baik itu di Kalimantan, baik itu di Padang atau mungkin di Jawa bahkan sampai di Irian, semuanya memakai standar tersebut, artinya sudah sama. Itu salah satu di standar tersebut adalah membahas mengenai risiko ya. Jadi definisinya adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari kejadian sekarang atau mungkin juga masa depan. Sehingga ada lagi definisinya mengenai manajemen risiko itu apa ya. Sehingga manajemen risiko ini adalah suatu penerapan, dalam ini adalah secara sistematis ya. Sistematisnya dari mana? Dari kebijakan.
Jadi waktu untuk assessment-nya itu ditanya yang pertama ya, waktu penilaian mungkin kalau rumah sakit ada akreditasi, itu yang pertama adalah ditanya regulasinya dulu ya. Regulasi itu adalah baik itu pedoman, panduan yang mengatur bagaimana rumah sakit melakukan manajemen risiko. Itu yang pertama. Sehingga salah satunya adalah secara sistematis mulai dari kebijakan ya, pendekatannya proaktif, dalam ini adalah lebih ke proaktif ya, dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi untuk mengurangi risiko ya. Jadi tujuannya adalah semuanya sama ya. Risikonya itu bisa dikelola sehingga mengurangi risiko terjadinya insiden atau cedera ya. Kerugian baik itu ke pasiennya, ke karyawan atau mungkin ke pengunjung. Ini tujuannya ya. Jadi tujuan manajemen risiko ini di dalam standar tersebut adalah ini yang saya kutip ada 5 ya. 5 itu salah satunya adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif, yaitu bagi dalam ini customer atau pasien atau mungkin petugasnya atau organisasi. Ini adalah tujuannya. Jadi tidak mungkin menghilangkan kalau bisa ya, tapi kalau enggak minimal meminimalkan ya. Juga meminimalkan risiko ya terjadinya suatu kematian mungkin ya, atau cedera, atau bahkan kalau ini kepada pasien ya ada namanya pasien safety ya dari sisi K3-nya dari aspek peralatannya, atau juga bisa meningkatkan hasil. Artinya sebenarnya kalau K3 ini penerapannya secara bagus juga hasilnya bisa lebih baik. Dan yang keempat adalah terkait dengan efektivitas, artinya harapannya dengan K3 ini dikelola dalam ini mengenai manajemen risikonya, pekerjaannya bisa lebih efektif dan mematuhi kepatuhan regulasi, di mana sekarang regulasi di rumah sakit itu sangat banyak sekali ya, baik itu regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, atau mungkin dari badan-badan akreditasi yang di situ mengatur mengenai suatu regulasi rumah sakit itu harus mengelola risiko. Yang kedua, kita pahami pemilik risiko ya, sehingga kita nanti paham ya kira-kira misalkan ini manajemen risiko, siapakah pemilik risiko ini ya. Pemilik risiko adalah bagian dari organisasi yang memiliki khususnya tanggung jawab ya dalam hal tujuan organisasi di unitnya. Misalkan di rumah sakit ini memiliki berbagai macam unit dan departemen. Ada berbagai macam model organisasi. Mungkin rumah sakit tipe A, struktur organisasinya beda sama rumah sakit tipe B ya. Atau mungkin tipe B beda dengan sama tipe C dan D ya. Sehingga semakin tinggi kelasnya kan jenis strukturnya lebih lengkap ya. Mungkin apalagi kalau rumah sakit itu rumah sakit pendidikan gitu ya. Jadi berbeda mungkin dengan jenis rumah sakit. Nah, harapannya semua bidang atau bagian yang ada di rumah sakit ini ya memiliki suatu manajemen risiko atau karena dia sebagai pemilik risiko dari pekerjaan tersebut. Nah, mengapa perlu manajemen risiko ini? Yang pertama ya untuk mengontrol risiko sehingga risiko itu dikelola ya. Terkait dengan risikonya apa sehingga dikelola ya, untuk mengontrolnya. Yang kedua adalah untuk ketepatan tujuan, artinya manajemen risiko ini akan membantu organisasi dalam ini rumah sakit untuk mengelola tujuannya, yaitu kita ketahui sendiri bahwa arah dari akreditasi atau adalah mengenai 2 poin menurut kami ya, quality dan safety. Jadi arahnya Bapak Ibu kalau mendengar kata standar akreditasi ya itu tujuannya ada 2 ya, terkait dengan mutu, artinya mutu dari rumah sakit itu dan mengenai keselamatan ya. Keselamatan itu baik kepada pasien, kepada staf dan sebagainya. Itu adalah tujuannya. Dan yang ketiga adalah mengenai bisnisnya yang berkelanjutan. Artinya ini mendukung ya. Manajemen risiko itu mendukung pelayanan berkesinambungan di rumah sakit. Oke. Selanjutnya adalah mengenai standar akreditasi. Nah, jadi kenapa kok manajemen risiko ini harus diterapkan di rumah sakitnya? Selain dengan tujuannya yang tadi ya, yang kedua adalah mengenai standar diakreditasi di rumah sakitnya. Kita ketahui rumah sakit ini ada beberapa macam jenis standar ya, tapi saya kutip ini ya babnya apa itu maksudnya TKRS ya. TKRS ini tata kelola rumah sakitnya. Ini di buku Bapak Ibu bisa download kalau belum memiliki ya, atau yang sudah memiliki paham maksudnya. Karena ini ada berbagai macam dari unit atau mungkin dari bidangnya ya. Ada kalau di dalam pendaftarannya dari unsur apa saja ini Bu Jihan sama Pak Yaki? Ada yang dari rumah sakit juga atau mungkin juga dari mahasiswa atau kebanyakan dari mana?
Kalau yang data dari saya dapat dari panitia ya Pak, ada dari rumah sakit, ada yang perawat, ada yang dokter, ada mahasiswa juga, ada yang umum juga gitu Pak. Oke, umum berarti memang ini keseluruhan ya. Kalau keseluruhan memang ini kita sampaikan secara umum dulu ya, biar semuanya memahami. Jadi salah satu standarnya itu ada TKRS, ada PMKP ya. Terkait dengan PMKP itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Jadi di standar tersebut salah satu yang ada harus mengelola manajemen risiko di standar tersebut. Jadi misalkan risiko tidak hanya risiko kepada K3, juga risiko keuangan, mengenai risiko fasilitas, juga risiko keselamatan pasien dan sebagainya. Itu di standar PMKP ini jelas artinya peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepanjangannya. Atau MFK ya, ini saya bikin seperti ini biar apa itu ada rasa bertanya ya. MFK itu adalah manajemen fasilitas dan keselamatan ya. Jadi di standar MFK ini jelaskan ya berbagai macam risiko yang ada di rumah sakit itu mengenai fasilitasnya, mengenai utilitas ya, terkait dengan mulai keamanan juga masuk ya. Itu mengenai MFK. Di KPS ini mengenai kualifikasi pendidikan dan staf ya. Di sini dijelaskan tentang risiko-risiko mengenai K3 atau risiko mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di standar semua standar di rumah sakit ya, yang akreditasi memang notabene adalah arahnya dua tadi mengenai mutu dan keselamatan, itu menuntut rumah sakit harus membuat standar-standar mengenai proses manajemen risiko. Oke, selanjutnya regulasi yang kedua adalah yang menuntut bahwa memang salah satu rumah sakit harus menerapkan suatu manajemen risiko. Ini di Peraturan Menteri Kesehatan ya, di nomor 66 tahun 2016 ya, mungkin ini sudah familiar kalau menjadi acuan di rumah sakit. Itu salah satu programnya harus ada manajemen risiko ya, mengenai risiko yang harus diterapkan. Apa sih kalau di dalam PMK ini pengertiannya? Kalau di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah dalam hal K3 harus dikelola manajemen risikonya. Ya, proses yang bertahap berkesinambungan untuk mencegah terjadinya 2 poin ya, sama tujuannya tadi mengenai kecelakaan kerja dan penyakit kerja secara komprehensif di lingkungan rumah sakit. Jadi arahnya ke sana. Ini adalah arah dari program manajemen risiko tersebut. Yang kedua prosesnya ya. Prosesnya adalah yang pertama adalah penetapan konteks. Jadi risiko itu diawali dengan penetapan konteks. Konteksnya seperti apa yang mau dilakukan identifikasi atau dilakukan manajemen risiko itu apa konteksnya ya. Yang kedua adalah dilakukan identifikasi. Mungkin ini sama ya. Proses manajemen risiko ini yang kita mungkin yang pernah belajar di kampus dari standarnya Australia ya. Kalau ini saya dapat ketika pelatihan tentang manajemen risiko di rumah sakit dari Kemenkes dalam ini yang waktu komisi akreditasi rumah sakitnya. Itu pertama adalah penetapan konteks, artinya konteksnya itu harus jelas apa yang dilakukan manajemen risiko. Yang kedua adalah diidentifikasi ya, kira-kira risikonya itu apa saja ya. Ini kalau di dalam perusahaan ya, mungkin waktu saya di mining itu sudah familiar namanya HIRA-DC ya, atau mungkin di dunia K3 sudah familiar, tapi kalau ini di rumah sakit konsepnya agak sedikit berbeda ya memang. Di perusahaan kan hazard identifikasi, risk assessment dan determinant control ya, artinya juga sama poinnya harus mengelola risikonya. Sehingga saya pernah dapat pesan waktu saya ambil on-job training di mining itu di PT Persada ya. Manajernya waktu itu ketika saya masih mahasiswa ya, bilang ke saya bahwa memang arahnya dari K3 itu adalah poinnya adalah mengelola risiko. Ya. Itu saya masih ingat sampai sekarang ketika saya sudah bekerja hampir 10 tahun dan ternyata memang benar. Jadi arahnya adalah kita semua dalam K3 adalah toolsnya adalah semua itu arahnya untuk mengelola risiko ya. Jadi mulai dari identifikasi ya, yang ketiga menganalisa, jadi risikonya dianalisa, dan yang keempat adalah dievaluasi. Bagaimana mengevaluasinya nanti kita bahas satu persatu. Bagaimana mengevaluasi risiko di rumah sakit dalam hal bidang K3. Yang terakhir adalah melakukan pengelolaan risiko. Dan dengan poin tadi itu upayanya adalah melakukan mitigasi atau pencegahan risiko itu supaya bisa diminimalkan. Dengan konsep ini maka nanti bisa dilakukan komunikasi risiko, dilakukan evaluasi ya dengan kerangka seperti ini. Ini adalah bagian dari proses manajemen risiko.
Jadi mulai tadi ya, tetapkan konteksnya apa yang mau diidentifikasi, yang mau dikelola risikonya, misalkan risiko mengenai K3 jelas ya, tentang faktor pekerjaan di ruangan A misalkan ya. Setelah itu diidentifikasi kira-kira pekerjaannya apa ya, misalkan melakukan perawatan pasien infeksius ya, maka diidentifikasi risikonya, oh mungkin risikonya bisa tertular. Maka apa yang dilakukan? Oh, mungkin mulai dari eliminasi ya seperti apa dan sebagainya setelah dianalisa bahwa risikonya itu tinggi. Oh, pekerjaannya penetapannya harus pengelolaannya menggunakan terakhir misalkan ruangannya harus standar ya. Tekanannya harus negatif dan sebagainya, atau terakhir ini sebenarnya terakhir ya. Pekerja harus pakai APD level 3. Ya, level 3 itu mulai hazmat mungkin pakai masker, pakai sarung tangan dan sebagainya. Ya, sehingga itu adalah bentuk pengelolaan risiko. Nah, kalau ngomong risiko di rumah sakit ya, ini sebelum saya masuk ke risiko K3, ini banyak sekali risiko ya. Kalau di dalam bukunya itu adalah pertama risiko operasional ya. Risiko operasional itu risiko yang ketika melakukan pekerjaan. Itu ada risiko klinis ya. Risiko klinis ini risiko yang kepada pasien ya. Ini yang saya pikir bedanya rumah sakit sama tempat kerja lain secara manajemen risiko ya. Mungkin pengelompokannya kalau kita setelah materi webinar itu mungkin baru memahami sebagainya bahwa ternyata risikonya lebih banyak ya. Atau risiko non klinis ya. Non klinis itu mungkin bisa itu risiko fasilitas, risiko lingkungan ya, risiko terkait dengan K3 yang mau kita bahas hari ini, terkait dengan infeksi, atau mungkin terkait dengan keamanan. Kita sendiri rumah sakit juga berisiko-risiko keamanan, bagaimana kalau orang sakit itu gelisah terkait dengan tindakannya dan sebagainya. Sehingga sensitivitasnya sangat tinggi ya. Atau mungkin juga risiko yang lain, atau mungkin dalam hal bidang keuangan, risiko keuangan ya, risiko reputasi dalam hal citra ya, atau mungkin risiko strateginya rumah sakit ya, bagaimana sekarang rumah sakit ini harus memiliki suatu restra namanya rencana dan strategis ya, untuk mencapai tujuannya. Atau terakhir adalah risiko kepatuhan terhadap hukum ya, bagi rumah sakit itu banyak sekali regulasi yang harus dipenuhi. Setiap profesi mengendaki adanya misalkan STR ya. Setiap rumah sakit harus memiliki izin 3 tahun sekali diperbarui diakreditasi. Hingga rumah sakit itu sangat kompleks dalam hal risiko menurut saya ya di penjelasan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengenai implementasi ya, implementasi di manajemen risiko di rumah sakit ini. Nah, ini kalau kita rujuk di Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 25 tahun 2019 ini sudah lengkap sekali ya tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan kesehatan ya. Sehingga sekarang alhamdulillah kalau regulasi ini sudah berkembang ya. Saya waktu lulus 2000 berapa nih ya, 2000 waktu S1 2014 ya. Itu mungkin sebelum lengkap yang sekarang ya. Sekarang ini itu semua lini sudah regulasinya sudah mulai lengkap dari pemerintah ya. Apalagi K3 rumah sakit mau belajar juga ada PMK 66. Di situ sudah dijelaskan, tinggal implementasinya memang kalau secara standar sudah jelas ya. Mau standar mengenai akreditasi sekarang sudah dikeluarkan terbaru tahun 2022 ya. Mau belajar mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan kesehatan ya. Di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah ada PMK-nya ya, PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2019 ya. Nah, sehingga dengan PMK itu tadi bisa kita membuat suatu inovasi menurut saya, inovasi untuk penerapan. Kan itu istilahnya di atas teks atau di atas buku ya. Itu kenapa bedanya? Ya, mungkin kebetulan saya juga sebagai seorang dosen pengajar selain sebagai praktisi ya, itu memahami bagaimana istilahnya itu bahasa saya adalah ini ekstrimnya ya, membumikan ilmu kita ya. Artinya ilmu yang masih di langit ini ya, dalam ini adalah di atas teks di buku ini bagaimana kita bisa menerapkan di lapangan ya. Nah, ini contoh bentuk mungkin saya contohkan ini adalah bentuk inovasi, misalnya terjemahnya kita sudah memahami PMK tentang manajemen risiko ya. Kita bikin form misalkan contohnya, form mengenai identifikasi risiko, mengenai hierarkisi tadi, mengenai manajemen risiko ya, hazard identifikasi dan assessment. Ini contohnya misalkan ini yang kita bisa lihat nanti silahkan semuanya bisa googling ya. Sekarang di media sudah lengkap sekali, tinggal kita klik ya mengenai PMK mengenai manajemen risiko. Nah, ini contohnya ya. Kita ambil salah satu saya referensinya adalah ketika saya membuat manajemen risiko, referensinya adalah di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2019
tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena rumah sakit ini masih di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan. Artinya mungkin beda ketika Bapak Ibu yang di pertambangan ya, mungkin acuannya dari Dinas ESDM ya, dari Kementerian mungkin dari Dirjen Pertambangan dan sebagainya. Di situ ada mungkin standar POP dan sebagainya yang mengatur khusus mengenai risiko di tambang. Ya, sama ya di rumah sakit juga sama. Mungkin di manufaktur dari Dinas Kementerian Perindustrian ya, gimana risiko di industri ya, itu beda. Kalau di rumah sakit sekarang saya sesuaikan ini mengenai peraturan Menteri Kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, kalau di dalam PMK ini ya melakukan setelah identifikasi dengan konteks ya, ini analisisnya menggunakan 2 poin ya, artinya 2 variabel ya. Ini cukup mudah, cukup bisa dipahami ya. Itu faktornya adalah 2 ya. Kalau kita melakukan penilaian risiko itu dilihat dari kemungkinannya ya, atau probabilitas dan dampak atau konsekuensi. Sehingga risiko itu perkalian dari peluang dikali akibat atau dampaknya akan ketemu di risiko. Nah, mungkin ini saya masih ingat ya ketika waktu saya juga sama S1 saya di FKM Universitas Airlangga. Waktu itu dosen menyampaikan kepada saya bahwa saya masih ingat sampai sekarang ya. Seorang lulusan dalam ini FKM waktu itu ya harus memiliki suatu kompetensi yang jelas. Salah satu kompetensinya di situ misalkan contoh mampu melakukan surveillance ya. Oh, jelas ini kompetensinya. Kalau mungkin dokter ya perawat kompetensinya jelas, dia harus hukum ya harus melakukan tindakan A, tindakan B. Nah, K3 ini memang secara kompetensi sekarang masih bercampur-campur, saya lihat ya, ada perhimpunannya juga masih belum satu jenis. Misalkan kalau ini urusan dokter kan sudah jelas ya kompetensinya, nanti dia dari ID terus PPNI, IB dan sebagainya, farmasi dari IAI atau K3 ini masih bercampur. Kalau saya lihat ada beberapa organisasi yang masih belum dari arah lulusannya, sehingga masih waktu saya ketemu almarhum Prof. Cipto ya, beliau pembimbing tesis saya waktu saya ambil S2 itu masih banyak hal yang masih perlu penataan istilahnya seperti itu. Nah, kalau dalam kompetensi seorang tenaga K3 salah satunya adalah mampu melakukan manajemen risiko dalam hal bidang K3. Ya, ini jadi perkaliannya ada probabilitas dan konsekuensi. Ini adalah misalkan terkait dengan tabel kemungkinan ya. Kemungkinan itu adalah probabilitas ya dikalikan ya. Ada poin 5 ya, hampir tidak terjadi ya, jarang terjadi, kadang terjadi, sama sering terjadi, sama hampir pasti yang terjadi. Ini adalah variabel dari probabilitas. Jadi probabilitas dari 5 itu ya. Jadi itu untuk men-skor. Ini mungkin sama ya, mungkin ketika standar satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tabel dampak ya. Jadi dampak dari risiko tersebut ya. Jadi risiko itu memiliki dampak. Dampaknya juga diskor ya. Ini mungkin kalau dalam manajemen itu sudah familiar, atau sangat rendah itu berapa ya, skornya 1 ya rendah, sedang sampai yang terakhir adalah sangat tinggi. Itu adalah risikonya. Nah, ini kalau risiko keuangan ya di dalam PMK itu dijelaskan berapa risiko ke biayanya ya, mulai dari sangat rendah, sedang, sama sangat tinggi. Ini sudah jelas dampak. Sehingga dari risiko tadi itu dikalikan ya di dalam standar PMK tersebut dinamakan dengan MAR ya. MAR itu matrik analisis risiko ya. Itu perkalian dari kemungkinan ya dikalikan dampak sehingga akan ketemu skor ya. Skor ini menentukan deskripsi risikonya, atau misalkan kalau skornya 5, oh ini mungkin sangat rendah ya. 10 ini rendah ya, sedang ini sedang ya. Perkalian 20 ini tinggi dan sangat tinggi. Sehingga kita akan mengetahui berapa besar risiko pekerjaan tersebut ya. Misalkan sangat tinggi skornya di atas 15 ya, tinggi 10 sama terakhir adalah sangat rendah. Contoh ya, misalnya contoh ini, misalkan ada risiko pasien jatuh ya di tempat tidur. Itu dampaknya mungkin sangat tinggi ya, karena mungkin pasiennya bisa meninggal misalkan ya. Itu dampaknya. Yang kedua nilai probabilitasnya. Kira-kira kemungkinan berapa? Oh, kemungkinannya mungkin kadang terjadi. Sehingga scoringnya probabilitas dikali dampak ya 15 itu ternyata hasilnya sangat tinggi. Sehingga itu. Selanjutnya ditetapkan pengendaliannya dari risiko tersebut. Sudah tahu risikonya tinggi, kira-kira hal apa yang harus dilakukan pengendaliannya. Mulai dari berdasarkan penilaiannya, ya, kegiatannya,
juga terhadap dengan risiko tersebut. Nah, ini misalkan contoh ya pengendalian risiko di ruangan infeksius ya. Bagaimana waktu itu ya masih rame ya tentang COVID ya, di mana semua orang harus mampu menggunakan alat pelindung diri ya, maka dilakukan pelatihan dulu ya. Berarti penetapannya risiko misalkan di tempat untuk penanganan infeksius, semua tenaga harus mampu atau memahami tentang langkah menggunakan alat pelindung diri. Maka penetapannya misalkan di lapangan dilakukan pelatihan mengenai penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini contoh yang pernah dilakukan ya mengenai itu. Nah, yang selanjutnya ini poin terakhir ya mengenai prinsip pengendalian risiko ya meliputi 5 hal ya. Ini mungkin sudah banyak di buku-buku mengenai K3 ya, bagaimana hierarki pengendalian risiko, bagaimana risiko itu kalau bisa dieliminasi, dihilangkan. Kalau yang kedua disubstitusi ya, eliminasi itu misalkan yang paling mudah adalah kebiasaan kita misalnya di sehari-hari ya. Membuang sampah ya, itu contoh yang paling mudah. Kalau di rumah sakit adalah membuang jarum suntik ya, atau mungkin kata biasa disebut dengan jarum bekas pakai. Nah, itu dibuang di tempat yang sudah disediakan yang aman, misalkan di situ ada disposif ya, sehingga tidak membahayakan yang lain. Mungkin jarum suntiknya dibuang di tempat sampah yang bukan untuk tempatnya, sehingga mungkin bisa berisiko tertusuk jarum atau bisa itu kita sebut dengan needle stick injury ya, tertusuk. Sehingga kalau jarum suntiknya baru sih nggak masalah ya, tapi kalau jarum suntiknya itu bekas pakai, misalkan dari pasien maaf ya hepatitis gitu ya, itu kan berisiko juga tertular kepada tenaga kesehatan atau mungkin tenaga yang lain, bisa jadi cleaning service atau mungkin pembantunya dan sebagainya ya, itu juga berisiko. Sehingga kalau bisa dihilangkan ya. Ini agama juga memerintahkan ya dalam hal kesehatan kita, kalau melihat duri di jalan ibaratnya yang paling mudah adalah salah satu bentuk keimanan kita adalah kita buang ya. Artinya duri itu kita buang. Itu sebagainya dalam hal ilmu K3 sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko ya, tidak membahayakan yang lain. Yang kedua adalah risiko itu disubstitusi atau diganti. Ini yang paling mudah adalah mengganti peralatan yang belum aman menjadi aman ya, misalkan kayak tempat tidur pasien yang waktu itu mungkin belum ada penahannya yang aman, itu diganti ya. Atau yang ketiga dilakukan rekayasa engineering ya, mungkin Bapak Ibu yang di rumah sakit mengetahui ketika rumah sakit menghadapi pandemi ya, sehingga waktu itu adalah harus melakukan perubahan terkait dengan tempat kerjanya. Dalam ini pemasangan blower dan sebagainya yang itu harus mengelola ruangannya. Yang keempat adalah pengendalian secara administrasi ya, administrasinya bisa itu dengan rolling, dan terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Jadi ini adalah cara terakhir untuk melakukan manajemen risiko. Oke, sebagai conclusion ya, karena waktunya sudah hampir jam 11 ini ya, waktunya sampai jam 11 untuk materi kemarin ya. Konklusinya adalah bahwa kenapa kita harus melakukan manajemen risiko ini ya, karena untuk membiasakan pekerja itu untuk aman itu harus selamanya ya, artinya sepanjang waktu. Karena apa ya, kalau sampai hanya terjadi 1 detik saja ya, suatu insiden atau disebut dengan destroy ya, itu semuanya akan mungkin mengalami kerugian. Itu adalah filosofinya manajemen risiko ini penting diterapkan. Mungkin dari saya itu ya, terima kasih. Semoga materi yang kurang lebih 40 menit ini tadi ya, 45 menit ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan menjadi gambaran ya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, enggak ya, ini akan metodenya sharing ya. Sharing sebagai gambaran Bapak Ibu terkait dengan manajemen risiko rumah sakit di tempat kerjanya, atau mungkin yang baru pembelajaran ini sebagai bekal nanti masuk ke dunia kerja. Terima kasih Bu Jihan dan panitia untuk pemaparan dari saya. Saya cukup sekian dulu, nanti kalau ada sesi tanya jawab saya persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pak Eko, terima kasih atas pemaparan materinya ya Pak ya. Boleh ini bagi peserta kalau misalnya ada yang mau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh itu langsung ataupun boleh melalui kolom chat, silakan. Silakan raise hand ya kalau misalnya ada yang mau bertanya.
Mungkin semuanya sudah paham, Bu Jian. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf Pak, off kamera Pak ya, lagi diinfeksi upper Pak. Ingin bertanya Pak ya, terkait tentang proses manajemen risiko terkait K3 di rumah sakit. Sebenarnya penerapannya mungkin hampir sama Pak ya dengan perusahaan. Cuman di perusahaan kan untuk manajemen risikonya sangat baik sekali kita jalankan karena prioritas high rise-nya sangat tinggi dan pekerjaannya sangat bisa kita lihat, oh misal lagi manual handling ini kita tahu nih bahaya, bisa kita substitusi ataupun eliminasi ataupun direkayasa. Nah kalau dalam proses pekerjaan di rumah sakit, baik itu tenaga medis maupun non medis, sebenarnya untuk proses manajemen risikonya seperti apa sih Pak? Boleh diberi contohnya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Gimana Bu Jian, langsung dijawab atau di yang lain ditampung? Boleh Pak, langsung dijawab aja Pak Eko ya. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi yang Pak yang bertanya Pak? Dengan Bapak Asmadi Pak. Pak Asmadi dari mana? Dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Asmadi. Pak Asmadi dari rumah sakit sebenarnya ya ini hanya lebih mendalami gitu saja ya, karena sudah setiap hari ketahui. Itu kalau contoh konkretnya ya Pak, misalkan ya dalam hal manajemen risiko, misalkan tadi saya sebutkan ya, manajemen risiko tenaga kesehatan ketika melakukan perawatan ya di ruangan isolasi gitu kan ya. Itu misalkan kan Bapak Ibu tahu ruangan isolasi itu tempat infeksius ya, misalkan di situ merawat COVID ya. Nah, manajemen risikonya bagaimana ya, kan ditentukan dulu tadi identifikasinya, mungkin melakukan tindakan perawatan kepada pasien ya. Terus risikonya misalkan dia bisa tertular ya, dampaknya mungkin bisa karyawan akhirnya konfirm positif atau gampang, itu paling mudah. Bagaimana manajemen risikonya, pengendaliannya setelah diskor ternyata tinggi, maka salah satu pengendaliannya misalkan dari sisi ruangan Pak ya, Pak Asmadi, ruangannya harus standar ya. Bapak Ibu tahu standar itu misalkan tekanan udaranya harus negatif, gimana ruangan tersebut secara sirkulasinya aman ya. Itu untuk risikonya. Yang kedua dari tenaganya, mungkin secara gizinya pengendaliannya harus terjaga Pak ya, sehingga di ruangan isolasi itu harus ada nutrisinya tambahan, misalkan entah itu vitamin itu atau buah, susu dan sebagainya ya. Yang ketiga dari sisi perlindungan pekerjaan langsung, misalkan harus menggunakan alat pelindung diri, maka rumah sakit wajib menyediakan ya, APD-nya harus dilengkapi, harus standar, mungkin juga di situ bisa menggunakan, dilakukan pelatihan dan sebagainya. Itu Pak contoh konkret untuk manajemen. Kalau saya paham kalau perusahaan mungkin tabelnya sudah jelas mengenai risikonya. Misalkan kalau di risiko tambang dia atau mungkin Pak Ibu di perusahaan terjadi terjatuh ya, seperti itu kan langkah-langkahnya juga jelas. Itu Pak Asmadi ya, yang mungkin bisa saya berikan gambaran nyata atau langsung mengenai manajemen risiko K3 di rumah sakit. Mungkin itu Bu Jian. Pak, boleh bertanya lagi Pak? Boleh ya. Kalau ini kan terkait tentang proses manajemen risiko Pak ya. Sebenarnya hal yang harus pertama kali kita lakukan di dalam melihat situasi di kondisi lingkungan di rumah sakit, manajemen risiko yang paling awal nih, basic nih yang harus kita lakukan sebagai tenaga ahli K3 di rumah sakit itu sebenarnya apa Pak? Ataukah ada regulasi yang memang menjurus untuk terkait manajemen risikonya? Karena manajemen risiko ini kan ada kaitannya juga terkait tentang TKRS seperti yang Bapak bilang tadi, terkait juga berhubungan dengan tuntutan klaim dan sebagainya. Ada juga tentang penentuan risk registernya. Sebenarnya apakah yang mendasar sekali yang harus kita lakukan sebagai tenaga K3 untuk penerapan proses manajemen risiko di rumah sakit ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Luar biasa nih pertanyaan dari Pak Asmadi, detail sekali ya. Jadi kalau kita lihat manajemen risikonya Pak Asmadi, detailnya pertama Bapak kalau lihat Pak ya, kebetulan saya juga di rumah sakit selain tenaga ahli K3 sebagai ketua subkom manajemen risiko rumah sakit ya. Kalau kita lihat di mutu itu kan ada 3 aspek ya. Mutu itu satu
mengenai mutu, yang kedua mengenai keselamatan pasien, yang ketiga adalah manajemen risiko. Sehingga payungnya sudah kuat ya menurut saya mengenai manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko tersendiri itu banyak Pak ya, risiko rumah sakit ya. Itu jelaskan di TKRS ya. Risiko operasional, risiko klinis, non klinis ya, itu adalah risikonya. Nah, selanjutnya di risiko operasional itu mungkin ini sebagian kecil kalau menurut saya ya. Itu salah satunya risiko mengenai K3. Jadi langkah selanjutnya di TKRS itu Pak, kalau Bapak tanya konkretnya, yang pertama Bapak harus buat regulasi dulu ya. Regulasi mungkin Bapak sudah itu ya, paham kira-kira harus bikin panduan, pedoman ya. Setelah itu dilaksanakan regulasi itu Pak ya, regulasinya disosialisasikan ya, dibikin misalkan itu Bapak membuat workshop ya mengenai manajemen risiko K3 di rumah sakit. Bapak kan sudah bikin ya tadi manajemen risikonya sesuai dengan ini Pak ya, di PMK 25 tahun 2019 itu sudah bikin Pak. Misal Bapak mengelola 20 bidang atau unit. 20 unit itu risiko K3-nya apa saja Pak? Mungkin Bapak di unit sarana risikonya beda Pak ya. Di situ harus melakukan pekerjaan kelistrikan dan sebagainya. Mungkin juga risiko kebersihan beda Pak ya dengan risiko dokter dan sebagainya. Setelah dibikin Bapak risikonya, baru Bapak sosialisasikan, di-workshopkan dengan workshop manajemen risiko, sehingga risikonya itu dikomunikasikan Pak ya. Itu mungkin Pak ya langkah awal. Kalau yang teknis tadi sudah saya jelaskan ya, sehingga konkretnya itu istilahnya kalau bahasa saya, kalau orang praktisi ya saya bilang dunia itu seperti itu untuk di lapangan. Gitu Pak Asmadi ya. Oke Pak, ya Pak. Baik. Berarti regulasinya kita pakai yang PMK 25 tahun 2019 itu Pak ya? Ya, terakhir kami bimbingan dengan komisi akreditasi seperti itu Pak untuk arahnya. Tapi kalau di situ Bapak nanti search ya, kalau nanti butuh materi mengenai manajemen risiko yang PMK-nya tadi itu Bapak bisa langsung googling di Google gitu ya, PMK nomor itu tadi sudah muncul Pak nanti mengenai regulasi tersebut. Oh, begitu Pak ya. Berarti dia sama terintegrasi semua Pak ya, proses manajemen risiko baik yang di TKRS sama di mutu. Iya, kalau Bapak sekarang saya tanya dulu, Bapak sebagai seorang tenaga K3 atau sebagai seorang subkomanajemen risiko? Kalau di pekerjaannya saya sebagai K3 rumah sakit, tapi di mutu saya di subko manajemen risiko. Ya, berarti Bapak sama seperti saya ya. Kalau itu Bapak harus bikin waktu Bapak sebagai subkomanajemen risiko, Bapak membuat risiko satu rumah sakit Pak ya. Itu nanti pelatihannya 2 hari Pak ya, dengan ujian itu manajemen risiko rumah sakit ya. Kalau hari ini kita sharing mengenai sebagian kecil itu Pak risiko K3 ya, mungkin para praktisi K3 ini sudah memahami. Mungkin itu Pak Asmadi ya. Ini yang lain, ganti yang lain ya. Biar enggak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Baik. Terima kasih ya. Sebenarnya lagi benar. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Asmadi, terima kasih juga Pak Eko. Ini kita ada lagi nih Pak ya dari kolom chat Pak Eko, saya bacakan dulu. Ini dari Resa, mahasiswa dari Stikes Respati Tasikmalaya. Mau bertanyanya yaitu mengenai apa saja kendala yang biasa dihadapi oleh Bapak sendiri dalam pelaksanaan K3 di rumah sakit. Misalnya dalam menangani faktor risiko biologi virus, yaitu virus COVID-19. Mohon penjelasannya Pak, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya yang masih mahasiswa. Terima kasih. Resa Pak, Resa. Terima kasih ya. Kendalanya mungkin salah satunya adalah di rumah sakit itu banyak profesi ya. Artinya profesi itu sudah memiliki kompetensi yang melekat masing-masing ya. Mungkin K3 mau seperti halnya kuat di perusahaan menurut saya pernah di perusahaan itu ya. K3 di perusahaan itu sudah kuat, dia bisa mengintervensi semua unitnya. Artinya ini real kalau ngomong kendala ya. Tapi kalau Bapak Ibu megang K3 rumah sakit, Bapak Ibu nasihati dokter spesialis gitu ya, mau mengeluarkan seperti kata-kata perusahaan ya, besok lagi standarnya nggak jadi diterapkan ya, bisa-bisa malah dirubah. Ini hanya bercandaan ya. Maksud saya adalah salah satu kendalanya itu komunikasi untuk memahami semua profesi ya. Artinya kita harus mampu memahami semua profesi karena K3 ini memang skupnya kecil tapi di semua lini ada. Artinya itu baik itu mungkin di pelayanan kesehatan, di situ ada dokter, perawat, bidan ya.
administrasi, di seorang bagian sarana, artinya semuanya. Sehingga salah satu yang harus dipahami adalah mampu memahami semua area, ya, artinya baik itu area tempat kerjanya, profesinya, atau juga tempatnya. Itu adalah yang menjadi kendala. Sehingga kita mungkin, saya masih diajari sama Dr. Erwin ya. Dr. Erwin itu kaprodinya D3 Hiperkes ya, pujian ya. Beliau dosen di situ, itu ibaratnya nasihatin ya. Kalau mau bilang ke dokter ya, dokter kalau ini profesi ya, itu nggak bisa langsung kamu harus melakukan ini, nggak bisa ya. Setaranya waktu itu mengajari ke kami ya, oh dokter ini ada standar seperti ini ya, mengenai penerapan K3 di standar akreditasi ya. Menurut dokter ini yang bagus bagaimana ya? Ya, artinya kita sendiri yang harus minta nasihat istilahnya, padahal kita sebenarnya tujuannya ingin memberitahu ya. Itu adalah bentuk komunikasi yang selama ini saya juga berusaha lakukan ketika menerapkan K3. Mungkin itu Bu Jihan ya mengenai jawabannya. Oke, baik, itu ya Resa, jawabannya dari Pak Eko. Selanjutnya ini kita ada pertanyaan dari Adam, Universitas Brawijaya. Selamat pagi Pak Eko, perkenalkan saya Adam dari Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, apakah berdasarkan pengalaman Bapak, adakah peranan IT dalam penanganan K3L di rumah sakit? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Adam. Pak Adam ini ada gabung ya, mau saya diskusi juga ya. Gabungkah di sini Pak Adam? Ya. Pak Adam dari boleh jurusan langsung apa? diskusi Pak Adam. Pak Adam Baik dari Pak, selamat pagi. Suara saya pagi Pak terdengar? Adam ya. Salam kenal Pak Adam dari Brawijaya nggih. Bapak Baik. dari apa? Backgroundnya apa? IT nggih. Nggih, Pak. Saya dari IT, Pak. Teknik Informatika. Oh, mahasiswa atau praktisi Bapak? Saya dosen, Pak. Oh, dosen ya. Nggih, pengajar. Itu bagus Pak ya. Menurut saya berperan sekali Pak di untuk era sekarang Pak. Apalagi akreditasi sekarang ini sudah berbasis IT semua Pak. Jadi kalau kami mau akreditasi itu sudah filenya sudah menggunakan IT. Ada aplikasi namanya Sidokar ya. Sidokar itu dari Komisi Akreditasi, di mana peran IT itu sangat tinggi ya selama ini dalam hal keberlangsungan. Apalagi dalam hal K3 ya, ini ada support IT itu sangat memudahkan dalam pekerjaan. Misalnya dalam manajemen risiko Pak ya. Saya pernah waktu itu bersama dengan atau mendapatkan materi juga ya dari rumah sakit lain ya, menurut saya bagus ya. Di situ sudah menerapkan IT dalam hal proses manajemen risiko ya. Mungkin saya nggak menganggap bahwa ini rumah sakit saya juga yang terbaik, enggak ya, masih banyak rumah sakit lain yang lebih baik ya. Saya anggap itu salah satunya sudah menggunakan IT, dan saya juga mau meniru ke sana Pak. Artinya manajemen risiko itu sudah terintegrasi dengan sistem rumah sakit ya, di mana itu bisa dikelola. Jadi itu bantuan IT sangat membantu sekali. Mungkin itu Pak Adam ya. Jadi jawabannya mungkin secara umum gambarannya seperti itu. Baik, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak. Sami-sami Pak Adam. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam. Untuk di kolom chat sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya lempar lagi ke peserta. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktunya ya. Sekitar 5 menit lagi ya, Bidian ya. Ya, benar. Benar, Pak. Karena sudah mau waktu luhur kalau di sini ya. Oke, baik. Boleh lagi lanjut, Pak? Oke, silakan Pak. Siapa ini, Pak? Pak Asmadi. Oke, Pak Asmadi. Oke, silakan Pak Asmadi. Masih Pak Asmadi ya? Ya, bertanya Pak, kalau seandainya dalam proses kegiatan konstruksi atau renovasi kita ada namanya PCRA begitu Pak ya. Nah, apakah dalam proses PCRA ini kita sebagai K3 bisa untuk menerapkan proses manajemen risikonya juga, atau cukup hanya sebatas PCRA itu saja Pak? Ya. Terima kasih Pak Asmadi. Ya, ini teknis ya, artinya bagi yang belum mengetahui mengenai kategori maksud apa itu PCRA ya. PCRA itu adalah pre-konstruksi risk assessment ya, gitu Bu Jian. Jadi itu standarnya di salah satu elemen penilaian. Kalau diumumkan ada SMK 3. Ini di rumah sakit itu ada namanya MFK ya, manajemen fasilitas keselamatan. Itu turunannya dari standar akreditasi rumah sakitnya. Itu di poinnya ada PCRA.
PCRA itu menjelaskan bagaimana rumah sakit ketika mau ada renovasi ya. Tentunya Pak Asmadi itu bisa ya, itu kan sudah ada template-nya memang ya. Karena ada grading-nya kira-kira risiko ini masuk ke risiko renovasi apa ya. Ruangannya yang renovasi apa, terus pekerjaannya seperti apa. Itu bisa kita kembangkan ya dalam hal proses manajemen risiko. Dalam ini PCR-nya sudah diselesaikan ya kan, hanya mungkin ada 3 lembar atau 4 lembar Pak Asmadi ya. Itu mungkin kalau mau mengembangkan lebih detail lagi di manajemen risiko bisa di formnya tadi itu. Mungkin itu Bu Jihan ya mengenai PCR. Oh, berarti kita tidak perlu mempunyai form tersendiri untuk di proses manajemen risikonya Pak ya terkait PCA tersebut. Ya Atau harus punya kan, itu sudah ada. Kalau Bapak mau akreditasi kan ada standar tersendiri toh mengenai form PCRA itu, pre-construction assessment itu kan ada sendiri formnya. Tapi kalau Bapak mau mendetailkan lagi risikonya itu kan bisa kita bikin manajemen risiko. Tapi harus diselesaikan dulu form PCRA. Karena apa? Kita harus ikut standar akreditasi ya, di mana kan harus ada poin-poin yang harus dipenuhi ya terkait dengan PCRA itu tadi. Itu Pak Asmadi ya. Oh, berarti setelah PCRA selesaikan, formnya juga setelah diisi. Kalau untuk lebih detail lagi terkait misal di situ ada risiko dengan, berarti dalam proses manajemen risikonya bisa kita masukkan terkait nominasi ataupun substitusinya seperti itu Pak ya. Ya betul, bisa dikembangkan. Tapi kewajibannya bikin PCRA harus selesai dulu. Ya, oh begitu Pak ya, siap-siap. Soalnya saya bingung Pak, ada di rumah sakit ini kan banyak sekali tentang manajemen risiko Pak. Terkadang dikaitkan juga manajemen risiko yang di TKRS terkait dengan administrasi juga digabungkan dengan manajemen risiko di K3-nya. Ya, nanti biar ujian kelas khusus ya, kelas manajemen risiko rumah sakit secara umum. Kalau manajemen risiko rumah sakit secara umum ya, panjang mungkin Pak ya. Benar Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak atas ilmunya pada hari ini. Terima kasih Pak ya, kami dari rumah sakit. Sama-sama Pak Asmadi, salam kenal. Oke, baik. Karena waktunya sudah berakhir ya Pak ya, kita terima kasih pada Pak Asmadi juga yang sudah bertanya, kepada Pak Adam yang sudah bertanya, dan Resa ya tadi sudah bertanya juga. Terima kasih. Selanjutnya saya mengambil kesimpulan sedikit, itu mengenai manajemen risiko K3 di rumah sakit itu sangat kompleks dan menyeluruh. Butuh tim ya Pak ya untuk melakukan manajemen risiko di rumah sakit tersebut, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh personal perorangan. Dan butuh tim yang ahli di bidangnya dalam menilai bahaya dan risiko yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga kemudian akan dilakukan pengendalian risiko di rumah sakit tersebut. Nah, untuk selanjutnya sesi kita sudah berakhir di sini. Saya sebagai moderator berterima kasih atas waktunya bagi peserta yang sudah mau menyimak materi kita dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih kepada Bapak Eko Aribowo yang sudah memaparkan materinya. Saya tutup, kemudian akan diserahkan kepada Zaki ya, selaku pembawa acara. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya kepada Bapak Eko Ariwibowo, Magister ketiga, dan Kak Jihan Faradisa, Magister ketiga, yang sudah bersama dengan kita berdiskusi mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ketiga rumah sakit. Semoga dengan mengikuti webinar ini, pengetahuan kita mengenai ketiga rumah sakit menjadi lebih luas dan bisa kita terapkan nanti lingkungan kerja kita masing-masing. Mungkin sebelum acaranya ditutup, sebagai kenang-kenangan untuk kita bersama, mungkin dari teman-teman kita foto bersama dahulu. Bisa di-on-kan dulu kameranya, teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Mungkin bisa dikondisikan dulu selama kurang lebih 1 menit. Bagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan yang rekan-rekan yang lain yang belum menghidupkan kamera, mungkin silakan menghidupkan kamera dahulu. Kita mau sesi foto bersama. Sudah ada lupa kok. Taruh di freezer ya.
Mungkin langsung aba-aba untuk ambil foto bersama ya. Nah, saya ngambil aba-aba. Mungkin bisa berpose dulu nih, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. 1, 2. Diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oh, itu ada senior saya itu Bang Fahri. Luar biasa. Oh iya, senior kita ya, Pak Eko ya. Terima kasih Bu Jihan. Iya, terima kasih Pak Eko. Pak Jaki ya, semoga bermanfaat dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat dan bisa sharing di tempat lain. Mohon izin untuk undur diri, Bu Jihan. Pak Eko, pujian materinya mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahri sudah hadir. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, mungkin maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Cluster Educational yang telah memfasilitasi kegiatan webinar kita. Dan juga terima kasih kepada Safety Training Institute, PT Cendekia Solusi Nusantara, dan Nabil Engineering Consulting yang telah mensponsori webinar kita pada hari ini. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada informasi penting nih bagi teman-teman peserta webinar semuanya, bahwa dari Safety Training Institute akan mengadakan public training ahli K3 Rumah Sakit Sertifikasi Kemenaker RI di bulan November nanti. Nanti selama pelatihan, teman-teman selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga akan mendapatkan sertifikat dari Kemenaker RI, lisensi Kemenaker RI, dan juga sertifikat internal dari PJ K3. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, nanti teman-teman bisa menghubungi 0823 8811 3255 atas nama Safety Training Institute, dan juga bisa stalking IG-nya nih, @Safety Training Institute. Mungkin sebelum menutup acara ini, izinkan saya sebagai MC berpesan kepada teman-teman semuanya melalui pantun 1 bait. Ke rumah sakit membawa semangka, semangka kuning segar rasanya. Mari terapkan safety K3-nya supaya tercipta keselamatan kerja. Saya Muhammad Zaki Farhan, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.